Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wasi'al azimil ifdal wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utsu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih asy-syara'i' wal ahkam wa ala sa'iril a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin amma ba'du. Yang dirahmati Allah, para jemaah yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Sebagaimana biasa, insya Allah setiap malam kita membuka kitab fikih dan kitab tasawuf, dan kita selingi dengan interaktif. Dan malam yang berbahagia ini insya Allah kita membuka interaktif. Silahkan kalau mau dicatat pertanyaannya atau boleh juga langsung. Sebelum kita lanjutkan majelis ilmu ini, mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وآله وأهل بيته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا كل من جميع العلماء ونفعنا بهم والmuslimina bi'ulumihim. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kita, keluarga, anak maupun keturunan kita. Dijauhkan kita semuanya dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita anak dan keturunan kita menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dijauhkan Allah Subhanahu wa taala kita, keluarga kita dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Semoga Allah sampaikan segala apa yang kita niatkan, kita hajatkan, kita cita-citakan, yang tujuannya adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Silakan. Fadhal. Mohon dijelaskan Ustaz antara karomah maunah dan ilham. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan tasawuf, kita yang susah ini kan dalam ibadah menjaga hati, Ustaz. Iya. Kadang-kadang ada suudzon, sombong, amalan apa aja kira-kira bikin hati tenang atau kita bisa istiqomah. Itu aja, Ustaz. Alhamdulillah. Tentang karamah dan sihir, ya, kemarin sudah saya posting sedikit. Kayaknya udah seringnya. Cuman ini penting juga diulang-ulang karena memang budaya kita tentang mistik ini dari zaman sebelum merdeka sampai sekarang itu belum selesai. Sekali bermuhammadiyah yang cita-citanya untuk menghilangkan khurafat, takhayul,
Justru mereka sendiri terjebak dengan itu. Apa buktinya? Mereka punya bela diri budi suci. Iya kan? Dulu kan pendirinya getol dari tahun 1911 berdiri Muhammadiyah, kan cita-citanya itu dulu, memberantas itu. Tapi akhirnya mereka malah justru terjebak dengan itu. Kita katakanlah Gontor, Ponorogo ya, itu kan mayoritas Muhammadiyah itu. Di dalamnya mereka juga terjebak dengan spiritual bela diri itu, yang di dalamnya ada kekuatan-kekuatan jin. Bayangkan, sekaliber Muhammadiyah yang sekarang bisa dikatakan ormas terbesar di dunia, bukan Indonesia, di dunia, uangnya triliunan, aset mereka itu triliunan, itu uang saja, belum lagi aset tanah wakaf. Kalau dikumpulkan, Mbak, tanah wakaf Muhammadiyah itu lebih luas daripada Singapura gabung dengan Brunei, lebih lagi. Cuman kalau di Indonesia secara kultural NU, ya kan? Secara kultural, ya gitu. Kita kembali kepada karomah tadi. Karomah adalah amrun khariqun lil 'adah yazharu ala yadi al-wali. Kalau mukjizat amrun khariqun lil 'adah sama, yazharu ala yadi rasul. Sebuah perkara yang luar biasa, yang di luar kebiasaan adat manusia. Kalau mukjizat berada di tangan rasul, kalau karamah di tangan wali. Jadi syarat wali itu ketat. Kalau ada orang yang masih hidup ngaku wali, orang yang pernah melihat dia wali, dusta. Taunya wali setelah meninggal. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih hidup digelar wali, bohong. Taunya nanti setelah meninggal dunia. Tapi kalau orang-orang soleh yang punya ilmu laduni, yang bersih hatinya, itu ada. Namun kita nggak bisa menilainya dengan kacamata orang awam. Kita mesti melihat, bertanya kepada orang-orang alim yang bersih. Jadi kalau ilmu tasawuf itu mengajarkan tentang bagaimana islahul qulub, membersihkan hati yang berkaitan dengan hati yang tidak nampak dengan zahir mata. Sehingga kajian tasawuf itu sangat mendalam, menyentuh nilai-nilai roh manusia, yang intinya sebenarnya adalah etika akhlak kita dulu yang diperbaiki. Nanti setelah mencapai titik yang tertinggi, nanti ada perkara-perkara batin yang bisa ditelusuri, sampai-sampai alam jin pun dia akan bisa merasakan bagaimana pengaruhnya terhadap hati manusia. Sehingga banyak ajaran tasawuf ini yang diselewengkan. Orang-orang yang mengkaji kebatinan ngakunya sufi. Orang-orang yang mengkaji ilmu kanuragan katanya karomah. Jadi kita simpulkan bahwasanya karomah itu nggak bisa ditransfer sebagaimana di video-video yang viral itu. Karomah itu memang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba kekasihnya. Masa iya pemberian Allah bisa ditransfer kemana-mana? Kan ada itu kan, TNI mentransfer karomah wali-wali Allah kepada perguruan kepada korsnya latihan bela diri. Jadi nggak bisa ditusuk, nggak bisa dibacok, nggak bisa dipukul. Mau orang fasik, mau orang tak berakidah, bisa dia transfer karomah wali katanya.
Yang mentransfer orang TNI juga. La ilaha illallah. Sedangkan wali sendiri nggak bisa mentransfer karomah dia kepada orang lain. Apalagi martabatnya TNI, sholatnya belum tentu benar, hatinya belum tentu benar, sudah ngomong mentransfer karomah. Ini murni, kalau menurut saya bukan hanya sekedar penyesatan, penghinaan terhadap ajaran Islam. Terus terang saya sangat marah saya ketika video itu viral. Kebetulan juga ada kiai dari Sumatera mengirimkan video itu. Saya sangat marah. Kebetulan kiai itu memang secara struktur organisasi di bawah saya jauh, jadi berhak saya marah. Kecuali kalau dia bukan organisasi saya nggak mau marah, cuma saya nasihatin aja. Sihir itu amrun khariqun lil adah. Sihir itu sama, perkara yang luar biasa di luar kemampuan adat manusia, adat kebiasaan. Yazharu ala, dia ada di tangan dukun, orang fasik. Mau dia sholat, mau dia membunuh, Pak, tetap sihir itu berlaku sama dia, bisa. Dibacok nggak apa-apa, terbang pun bisa, jalan di atas air pun bisa. Tapi siapa yang menjalankan di atas air? Jin. Kenapa dia kebal? Karena dia pakai makhluk di dalam badannya. Seorang wanita, nggak usah saya sebut, pakar pencak silat luar biasa, mengaku dia hebat silat karena olahraga kesungguhan dia. Bisa mukul beton pecah, Pak. Bataku dipukul pecah, Pak. Wanita, ya. Tapi dia nggak ngaku. Ini katanya hasil olahraga kesungguhan saya. Nggak bisa ditipu itu, percuma. Jangan nipu-nipu karomah, jangan nipu-nipu. Jadi itu ya. Panjang kalau kita mau cerita. Jadi tasawuf itu pertama kali kita jangan mencari kanuragan itu, jangan. Hakikat tasawuf itu adalah bagaimana kita membersihkan hati kita. Bagaimana orang nggak usah kan punya karomah, punya ilmu laduni saja, tapi mulutnya selalu mengeluarkan kata-kata kotor. Hatinya selalu buruk sangka kepada orang lain. Nggak usah kan dapat karomah, nggak usah kan karomah. Untuk hatinya supaya tenang dalam sehari-hari nggak bisa. Tenang aja hatinya nggak bisa. Orang yang hatinya masih busuk, masih ada sifat hasad, iri, dengki, dendam, maaf ya, mau dia sholatnya sempurna, mau sedekahnya sempurna, nggak tenang hatinya. Apalagi nggak sholat. Jadi kalau ada orang ngaku karomah, tengok aja sifatnya. Janganlah, jangan cerita karomah, terlalu jauh itu, terlalu jauh. Nggak ada manusia biasa bisa melihat orang punya karomah. Hanya wali, hanya ulama-ulama yang bersih. Laduni saja lah dulu, ilmu laduni. Ilmu laduni ilmu yang tidak dipelajari dia, tapi diajarkan Allah. Jadi ilmu laduni bermacam-macam yang bisa didapat. Boleh jadi pikiran dia. Pikiran dia itu selalu benar saja. Apa yang dipikirkannya menurut orang salah, tapi benar ternyata. Udah itu ilmu laduni itu firasatnya tajam. Itulah dibimbing oleh Allah. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu ada orang hasad di sana. Tapi ternyata digerakkan Allah hatinya tidak berjumpa kepada orang yang hasad itu. Kemudian ilmu laduni itu, orang-orang yang saleh yang bersih, apabila dizalimi dia tidak pernah dendam. Dia tidak pernah merasakan itu adalah beban hidupnya. Apa yang terjadi? Orang yang iri dengki kepada dia itu akan celaka sendiri. Itulah dia pentingnya ilmu tasawuf itu. Jadi ilmu tasawuf itu mengajarkan diri kita untuk selalu sabar, membersihkan hati. Tapi ketika kita dihina orang, ketika kita dizalimi orang, kita sabar, maka Allah yang membalasnya langsung. Gitu ya. Tapi kalau kita sudah punya sifat dendam, sifat
nggak sabar, nggak bersyukur, nggak ikhlas. Nah, itu. Makanya kemarin ada pertanyaan itu kan dari jemaah tentang masalah apa hukumnya menyimpan atau memajang patung mainan. Itu kan, saya kira udah tahu. Itu kan diantaranya banyak orang menyimpan benda-benda keramat itu kan untuk benteng dirinya supaya dia bahagia, tenang, senang, banyak duit. Iya kan? Padahal dalam Islam bukan itu. Untuk apa dia nyimpan keris supaya kaya? Untuk apa dia pakai cincin supaya dia bisa menikah, cari cewek, cari pasangan, biar mudah dan sebagainya. Menyimpan benda-benda keramat agar dia mujur, beruntung dan sebagainya. Kalau dia berdagang, siram apa, siram ini, segala macam. Itu kata Rasulullah, asad dan nas azaban yaumal qiyamah. Seburuk-buruk azab hari kiamat orang yang dia menyimpan benda-benda keramat. Malaikat rahmat tak mau masuk. Malaikat rahmat itu kan untuk melindungi kita, untuk menenangkan hati kita, untuk memurahkan rezeki kita, untuk membentengi kita kalau ada setan dan jin mengganggu kita. Malaikat rahmat itulah yang menolong kita. Tak sampai dia. Sholat kita nggak pernah tinggal, sedekah kita luar biasa, tapi kalau kita menyimpan benda-benda keramat, sia-sia. Doa kata Rasulullah tidak diterima. Itu Imam Ali sendiri mengatakan, ini selalu saya sampaikan setiap malam nisfu Sa'ban. Karena Imam Ali ketika malam nisfu Sa'ban mengutarakan, dan ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang di antara pernyataan Imam Ali, barang siapa menyimpan benda-benda keramat. Kan banyak orang kan nyimpan artepak, cincin, bahkan sekarang Kopassus kita sangkurnya itu diisi jin itu, Pak. Sangkur yang hanya 1 jengkal panjang diisi jin itu. Bahkan ada uang, mata uang lama, itu harganya sebenarnya nggak berharga. Kenapa bisa mahal? Karena diisi jin. Batu cincin itu nggak berharga, kecuali kalau dia memang permata yang mahal. Tapi ada batu cincin yang dia tidak ada harganya, bisa dibeli orang sampai 1 miliar kalau di situ dimasuki jin tingkat gubernur. Ya. Itu. Jadi itu bisa menggugurkan pahala kita. Bisa tanpa kita sadari nanti, ya Allah. Wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Nanti di akhirat, ya Tuhan, aku dulu banyak sedekah, aku dulu selalu senyum di RT RW ini, ya Tuhan. Di Ciracas kampung rambutan, ya Tuhan, akulah manusia yang paling baik, paling lembut, nggak pernah bertengkar, tak pernah marah, senyum aja kerja saya, ya Tuhan. Ibadahku paling banyak, tapi kenapa tak nampak, ya Tuhan? Akhirnya Allah sebut, engkau meskipun orang yang taat sama aku, tapi ternyata menyimpan benda-benda keramat, suka bermeditasi dengan makhluk-makhluk yang dimurkai Allah. Hati-hati itu ya. Wa annahu kana rijalun minal ins yauduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Allah tak bedakan jin Islam maupun tak Islam. Barang siapa yang dia bergaul, ada sebahagian manusia kata Tuhan, mereka meminta perlindungan kepada bangsa jin makhlukku kata Tuhan, bukan bertambah benarnya, bertambah fazaduhum rahaqa, bertambah bohongnya, dustanya, dosanya bertambah. Maaf Pak, gosip saja Pak, kita nggak usah gosip saja, kita menceritakan aib orang lain dan kita ceritakan, tahu orang lain siapa yang kita ceritakan, itu termasuk ghibah, besar dosanya. Wailul likulli humazatil lumazah, celakalah kata Allah orang yang menggosip dan yang menceritakan aib orang dan menceritakan aib dirinya. Wain kata Imam Tabari yang bersumber dari Rasulullah, maknanya di samping makna hardik adalah telaga
yang berisikan nanah-nanah penduduk neraka. Itulah yang akan dibenam orang yang suka mencari-cari aib orang lain dan suka menceritakan aib dirinya sembarang orang. Udah, Bapak tahu orang kalau punya makhluk khadam di badannya, dia bisa membisikkan, Pak, Bapak pakai celana apa, aib Bapak di rumah jam berapa bergaul dengan istri, tahu dia, Pak. Apa hukumnya itu? Sedangkan kita menceritakan aib orang lain yang sifatnya biasa saja besar dosanya. Bagaimana kalau kita dibisikkan dengan makhluk itu, Bapak lagi hubungan dengan istri? Betapa besar dosanya itu. Meskipun dia, apalagi dia seorang ngaku kiai, dibisikkan di telinganya, Bapak pakai celana warna merah, kemarin dengan istri jam sekian berhubungan, kemarin jam sekian di kamar mandi begini-begini, tahu dia. Jadi ada, Pak, itu orang-orang yang pakai ini kita cerita bukan yang jin non Islam ya, bukan jin non Islam ini. Orang-orang yang ngaku khalifah, ngaku kiai itu, Pak, kalau nggak suka sama kita, rumah kita itu diintai, Pak. Diintai. Kapan kita aib-aib kita ada? Makanya Allah murka itu. Meskipun, bayangkan, meskipun dia nanti nggak cerita kemana-mana, tapi dia sudah dapat itu. Makanya kenapa itu nggak dibenarkan? Itu dia ya, sebenarnya panjang. Kesimpulannya, tasawuf itu adalah membersihkan hati kita. Bagaimana kita bisa takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang ngaku tasawuf, dia fasik, nggak sholat, lisannya sembarangan, hatinya selalu buruk sangka, pendendam, iya kan? Ini tak betul itu amal ibadahnya. Apalagi jangan sampai ke karomah. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagi apa dasar hukum ketika ada orang murtad dan balik lagi ke Islam? Apa perhitungan amalannya? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan dayus dan apa siksaannya? Saya kira ini pertanyaan sudah sering ya. Saya kira ini pertanyaan sudah selalu ini, tapi nggak apa-apa kita ulang. Di video-video yang lalu sudah pernah ini. Jadi kalau orang yang murtad, amal ibadahnya itu hilang semua. Wa ahbata a'maluhum. Ada dalam surat Allah menceritakan tentang orang-orang menikah kepada orang musyrik. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati wala ajabatkum. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minu wa hum yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfiratu bi'idni wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. Jadi maaf, ayat yang baru saya baca tadi, di situ Allah menyebut orang-orang yang dia menggadaikan akidahnya, wa ahbatu amaluhum, akan lebur semua amal ibadah. Nauzubillah ya. Jadi yang bisa menggugurkan amal ibadah kita, pertama murtad, nauzubillah, cuma nauzubillah. Yang kedua munafik. Dia Islam, Pak, tapi munafik. Dia benci dengan sholat, dia benci dengan orang pakai jilbab, dihinanya, hati-hati. Itu bisa jatuh dalam kemunafikan. Dia benci dengan puasa, dia benci dengan zakat. Jadi ada orang maksiat, tapi dia nggak benci dengan sholat. Berapa banyak orang nggak berzakat, tapi dia nggak benci dengan zakat. Nah ini dia hanya disebut dengan ma'asi. Hati-hati ya. Yang bisa menggugurkan diantaranya adalah riya. Tadi murtad, ya. Yang kedua munafik. Bahkan munafik ini lebih parah lagi. Orang munafik, tapi ini jangan kita terjemahkan menurut kacamata orang awam. Munafik yang menurut keterangan Allah di dalam Al-Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, istaghfir lahum sab'ina marratan la yaghfirullahu lahum. Sama ada mereka memohon ampun ataupun tidak mohon ampun, Allah tolak. Meskipun mereka memohon ampun sampai 70 kali dalam satu hari, Allah tidak akan ampunkan. Bahkan wala tusalli, jangan kamu salatkan di atas kubur mereka. Mendoakannya nggak boleh, mendoakan orang munafik meskipun dia Islam. Jadi ciri-ciri orang munafik yang murni ya, hatinya benci kali dengan ajaran Islam. Hati-hati itu.
Nauzubillah ya. Kemudian ria ya, ria juga gitu. Ria juga akan tertolak. Ria ini ada dua. Pertama ria semata-mata karena manusia. Tidak ikhlas maksudnya ya. Tidak ikhlas itu ada dua. Arti ikhlas itu yang murni. Makanya dikatakan surah Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kenapa disebut surah Ikhlas? Artinya akidah kita harus murni. Jangan sampai akidah kita tidak mengesahkan Allah tapi bercampur dengan yang lain-lain. Jadi makna ikhlas itu dua. Pertama tauhidnya. Ada orang bersedekah bukan karena Allah, karena manusia. Tapi ada juga orang bersedekah karena apa? Karena jin ya kan. Bikin sajen, potong kepala kerbau, potong tumbal ya kan. Kan sedekah juga itu dia. Nampung darah ayam dan sebagainya. Jadi pertama tidak ikhlas karena tauhidnya yang dilanggar, yang kedua tidak ikhlas karena manusia. Nah, ini maka ibadahnya akan hilang. Jadi kalau orang murtad ketika dia taubatun nasuhah diterima, tapi dia dihitung dari nol. Ibadahnya, dosanya enggak. Dosanya tetap Allah hitung terus dan dia wajib mengqadha. Berapa tahun dia murtad? 1 tahun. Dia harus ganti puasanya 30 hari, sholatnya dia ganti rukun Islamnya. 1 tahun 12 bulan, 1 hari 5 kali, 5 kali 1 bulan kali 12. Dia haji gugur, dia wajib haji lagi. 1 tahun dia nggak mengeluarkan zakat, dia keluar. Kalau 1 tahun murtadnya, ya kan? Kalau 50 tahun murtad, Allah, kayak mana hitungnya dia? Itu dia ya. Jadi nauzubillah ya. Jangan sampai. Makanya selalu kita ya Allah, Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman. Ya Allah, hidupkanlah kami, anak keluarga kami dengan keimanan dan matikan kami dalam kondisi beriman ya Tuhan. Itulah pentingnya salat. Kalau sudah sholat 5 waktu dijaga, insya Allah tidak akan murtad, insya Allah. Makanya sholat itu penting. Itu dia ukuran kita, ya kan? Jadi banyak selebritis kita pakai jilbab, sholat nggak bener, dapat cowok ganteng, murtad dia, masuk di agama ya. Nauzubillah ya. Kemudian apa yang maksud dengan dayus ya? Ini suami-suami yang dia memang menganggap enteng dengan aturan-aturan syariat yang dilanggar istrinya. Istrinya selalu memarahin dia diam aja, nggak mau nasihatin, iya kan? Istrinya berbuat maksiat, chatting, WA-an, main Twitter, Instagram dengan jantan-jantan lain, diam aja suaminya. Ya udahlah, daripada kami bertengkar bikin malu aja, bantai dia situ katanya. Udah suatu saat istrinya main cewek sama orang lain, dia diam, nggak apa-apa, yang penting pulang bawa duit katanya. Ada nggak gitu? Istrinya dijual untuk cari uang. Hati-hati ini. Ini martabat paling hina dunia akhirat. Dunia akhirat. Maaf Pak ya, orang Papua itu mayoritas tidak akidah Islam. Tapi jangan coba-coba singgung martabat istrinya. Orang Afrika itu Pak, banyak yang dia itu tidak berakidah Islam. Jangan coba-coba istrinya diganggu. Kita yang tampan, hidung mancung, putih, intelektual, jual istri biasa. La ilaha illallah. Percayalah, sampai mati dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, apalagi di akhirat. Percayalah. Jangan anggap enteng. Wajib kita bimbing istri kita. Kalau dia tidak mau lagi dibimbing, ya sudah, diganti. Nggak sanggup ya kan? Nggak sanggup kita. Datang, Ustadz, saya tiap hari bertengkar sama istri saya Ustadz. Kata istri saya, dia nggak mau dipegang. Silakan kau cari lagi. Ya saya nggak berani, lah Ustaz, nggak ada uang katanya. Itu dia kan. Akhirnya ya sudah lah. Makanya
Sholat kita. Kalau sudah sholat, kita selalu nasihati istri kita sholat, insya Allah rumah kita akan tenang. Tapi ada juga orang yang sholat, istrinya nggak sholat, dibiarkannya saja. Nah ini hancur juga ini. Dia sholat, anaknya dibiarkan nggak sholat, istri nggak dibiarkannya nggak sholat. Yang terjadi apa? Istri selingkuh, anak narkoba. La ilaha illallah. Nauzubillah. Kalau kita sudah menasihatinya, kalau kita sudah memukulnya, itu kita sudah terlepas. Insya Allah, Allah akan lindungi. Berapa banyak saya lihat anaknya nggak sholat dipukulnya, tapi nggak sholat juga. Istrinya dimarahinya kalau berbuat maksiat. Alhamdulillah, insya Allah, Allah masih lindungi keluarganya. Tapi kalau sudah dia diam, dibiarkannya istrinya maksiat, sholat tidak, anaknya enggak, inilah hancurlah ini. Nauzubillah, hancur ini. Itu ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Oke. Tadi masalah ikhlas dengan manusia maksudnya apa, Ustaz? Iya. Terus kedua, mana dayus, Ustaz? Dayus. Ya, dayus itu tadi berhubungan dengan istri, Ustaz ya. Bagaimana kalau dayus dengan katakan bisa orang-orang itu banyak, jadi ada bilang dayus terhadap kalau agama kita sudah jolimi gitu. Gimana? Madai. Dayus terhadap agama kita sudah jolimi gitu kan? Oh enggak. Itu gimana, Ustaz? Ada hubungannya nggak, Ustaz? Oke, yang kedua silakan. Oke, silakan yang kedua. Assalamualaikum. Itu memang masalah tentang akun tadi, Ustaz ya. Itu berarti sebenarnya itu cedera mata, tapi untuk kayak mainan kecil gitu, Ustaz. Iya. Tapi sekarang udah nggak dipajang, tapi cuma masih disimpan gitu, Ustaz. Memang itu bukan apa, cuma pajangan cedera mata gitu. Iya. Nah, kedua tentang masalah hukumnya mutu marketing gitu, Ustaz. Itu apakah halal atau halal, Ustaz? Marketing. Mutu marketing. MLM. Ya, Itu aja ya. Oke, saya jawab yang pertama tadi, pertanyaan yang pertama tentang bagaimana ikhlas kepada manusia. Artinya kita ikhlas semata-mata karena Allah. Yang tidak ikhlas kepada manusia itu yang dimaksud adalah dia bersedekah karena ingin pujian. Ria. Dia tidak ikhlas. Jadi tidak ikhlas itu dia menyangkut tauhid, ada tidak ikhlas dia menyangkut kepada makhluk manusia. Yang maksud manusia ya. Jadi kalau sudah tidak ikhlas karena sebab akidah itu banyak. Seperti perdukunan, seperti orang yang bikin sajen, ya kan, dan sebagainya. Baru kalau dengan manusia dia memang ingin pujian. Ya rata-rata orang tak punya akidah, dia melakukan sesuatu karena pujian. Coba foundation besar di dunia, kita katakanlah foundation, Toyota Foundation, seluruh dunia foundation, kita katakan Bill Gates Foundation, ya kan. Itu semua karena memang mereka ingin mencari martabat dunia. Tapi itu pun mesti Allah hargai kalau perkara ini. Man kana yuridu zinatil hayatid dunya nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, orang yang menginginkan semata-mata karena dunia, bersedekah dan sebagainya, tetap aku berikan pahala, tapi bukan pahala akhirat. Di akhirat nanti udah ahbatu amaluhum, hancur lebur. Makanya kalau orang-orang tidak berakidah ketika dia bersedekah, tetap Allah anugerahkan dia kesehatan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi perkara dunia saja. Perkara dunia saja. Begitu juga hadis Rasulullah SAW mengatakan, kalau sedekah orang-orang yang tidak berakidah itu dia akan peroleh di dunia. Tapi kalau sedekah orang beriman dua-dua, wa yaddakhiru fil akhirah. Di dunia dia dapat, nanti disimpan juga untuk di akhirat. Itu dia ya. Jadi kalau tidak ikhlas menyangkut manusia, ya dia semata-mata karena manusia. Ini sama ada yang berakidah maupun orang Islam. Nah, makanya bagaimana supaya dia bisa memupuk dirinya ikhlas selalu? Jangan, pertama yang wajib dulu jangan tinggalkan. Sholat, puasa itu yang wajib jangan tinggalkan. Kemudian perbanyak zikir. Seperti bagaimana pertanyaan pertama tadi. Bagaimana kita untuk membersihkan hati kita? Tidak akan bisa bersih hati kita kalau sholatnya nggak beres. Jadi antara kita sholat dengan zikir itu nggak bisa dipisahkan. Itu dia ya. Kemudian tentang dayus agama, itu jangan, itu hanya
filsafat bahasa saja itu, tapi tidak pernah digunakan kata-kata dayus untuk kita terhadap agama. Dayus itu biasa digunakan hanya untuk suami yang dia tidak ada cemburu kepada istrinya, atau sebaliknya ada juga dayus istri melihat suaminya berbuat maksiat dia diam saja nggak apa-apa. Jadi kalau orang yang dia sengaja agamanya dihina orang dia diam, itu bukan dayus namanya. Berarti dia memang tidak ada imannya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifatu fa ayyadna alladzina amanu ala aduhim fasbahu zahirin. Jadi orang yang tidak membela agamanya berarti enggak ada sifat jihadnya. Apa kata Allah dalam surah As-Saff yang baru kita baca? Wahai orang yang beriman, kamu harus seperti ansar Allah, seperti Al-Hawariyin, pengikutnya Nabi Isa. Al-Hawariyin itu dalam sebuah riwayat 9 orang, paling banyak 16 orang yang berpakaian pakaian putih. Mereka berani mengorbankan nyawanya karena membela Nabi Isa. Bahkan yang disalib itu adalah Al-Hawariyin, di antara orang Al-Hawariyin, pengikutnya Nabi Isa, muridnya Nabi Isa. Yang disalib itu adalah kata Rasul, kata Nabi Isa, siapa yang mau menggantikan aku, lahul jannah, akan mendapat surga. Karena gini, nanti wa yusab apa? Maaf. Itu akan diserupakan Allah semua Al-Hawariyin kepada seperti Nabi Isa ketika Nabi Isa diangkat ke langit. Imam Tabari menjabarkan ini. Jadi yang mengaku itu siapa? Ketika semuanya wajahnya seperti Nabi Isa, akhirnya Bani Israel akan membunuh semuanya kalau tidak ada yang ngaku. Sebaik siapa mana Nabi Isa saya, dialah yang disalib. Nabi Isa sudah diangkat Allah ke langit. Jadi itu orang soleh yang disalib-salib itu. Oke, kita kembali kepada mana ayat. Kalau ada orang yang agamanya dihina, dia diam saja, berarti nggak ada jihadnya. Sampai-sampai Allah sebut di situ Al-Hawari itu berani mati. Kalau orang beriman sudah Allah sebutkan kamu harus berani mengorbankan nyawamu, harta dan nyawa untuk agama. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan yang bisa melepaskan kamu daripada azab, kata Tuhan. Apa itu? Iman dulu kepada Allah dan Rasul. Dia harus berjihad dengan harta dan nyawa. Iya, jadi bukan enggak ada istilah dayus, itu dia. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, cuman hati-hati ya. Ada orang kadang-kadang sekarang ini repot Indonesia nih. Jadi kadang-kadang salah memahami politik, ya kan? Dia beristihad menurut sesuka hatinya. Menurut dia itulah yang terbaik. Ketika ada orang soleh nggak ngikut seperti dia, itu katanya orang soleh itu diam saja, karena bodohnya, ya kan? Banyak sekarang ini orang-orang bodoh mengklaim dirinya benar, ya kan? Menganggap orang yang berbeda dengan dia berarti dia dayus dengan agama katanya. Hati-hati itu. Makanya ada syarat. Kita harus mencontoh Rasulullah. Siapa ulama yang boleh dia terjun politik, siapa yang tidak. Nggak semua orang. Kalau ketika kita nggak mampu berpolitik, kita harus berkiblat kepada orang yang ahli politik. Terutama orang-orang ahli politik yang ngerti juga agama, supaya dia bisa terkontrol hatinya. Ini kan enggak. Sudah kita nggak ngerti politik, jadi yang dikatakan orang ahli politik bukan berarti dia tiap hari mendengar berita, bukan berarti dia tiap hari langganan koran. Itu hanya wasilah dulu. Ini kan enggak. Kalau dia udah merasa tiap hari nonton berita, dialah hebat politik, macam dialah kan yang hebat politiknya. Bukan itu. Kita harus bisa mengerti bagaimana orang-orang ahli politik ditengok daripada hasil ijtihad pemikirannya, tulisannya, pengakuan orang terhadap pemikirannya. Jadi jangan sampai kita masing-masing mengklaim engkau tak bela agamamu katanya kan. Nah itu dia, ini banyak sekali sekarang saya perhatikan seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau patung mainan nggak apa-apa, terutama untuk anak perempuan ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan boneka-boneka kepada Fatimah, nggak apa-apa. Iya, mainan kita katakanlah patung Superman ya kan, nah, itu dia, nggak apa-apa untuk anak-anak. Tapi kalau nggak ada ya untuk apa lagi lah. Kalau itu nggak apa-apa, yang sifatnya seni.
Kemarin itu saya jelaskan ya, yang mutlak tidak boleh apabila ada unsur mistik atau walaupun nggak ada, tapi patung itu memang disembah oleh orang non-Islam, orang tak berakidah. Kita katakanlah, maaf ya, patung, ya pokoknya patung yang disembah-sembah lah, kita taruh di rumah. Patung itu disembah di luar sana. Tapi ada juga patung yang memang dulu disembah, tapi sudah nggak lagi disembah oleh agama itu. Nah, itu boleh dipajang. Tapi sebaiknya jangan. Apa itu? Sphinx, piramida di Mesir, nggak apa-apa, silahkan aja untuk seni. Tapi kalau kita orang-orang beragama sebaiknya jangan kalau nggak ada gunanya. Atau patung umpamanya kedokteran, organ tubuh manusia, supaya untuk memperkenalkan anak kita, oh ini jantung, ini paru-paru, ini lever, ini hati, ini sendi, ini segala macam. Nah, itu boleh. Borobudur segala itu Pak Ustaz. Nah, Borobudur itu ditanya dulu, apakah Borobudur mesti ada orang bersembah yang di situ nggak? Kalau masih ada nggak, jangan. Berfoto pun jangan. Kalau mesti digunakan untuk ibadah, jangan berfoto di situ. Jangan juga ada miniaturnya di rumah. Tapi kalau nggak ada, nggak, contoh patung Monas umpamanya kan, nggak apa-apa. Udah, candi-candi, kan banyak candi-candi, nggak apa-apa. Kita katakan candi Prambanan, itu kan nggak disembah orang lagi kan, tidak dijadikan tempat ibadah kan. Kecuali kalau Borobudur saya nggak tahu, apakah masih dipakai nggak untuk ibadah. Kalau masih dipakai untuk rumah ibadah, jangan. Itu dia ya. Oke, ada yang lain? Apa tuh? Oh, MLM. Itu tengok MLM ini begini, ini panjang kali ya. Panjang kali kalau kita jabarkan. Sebenarnya dulu dari yang pertama kali muncul MLM ini tahun 1997 yang populer itu MW ya kan. MW, Amininduwi ya kan. Itu maaf ya, dari tahun 97 udah saya katakan itu gombal aja itu. Banyak penipunya itu. Udah, ya sekarang berkembang terus. Jadi begini saja sarannya. MLM itu selagi dia mengikuti undang-undang pemerintah dan ada doman di situ, ada jaminan di situ. Apabila dia terjadi khidah, penipuan, ghash dalam jual beli, kan banyak dulu kan, maaf ya, Amininduwi itu dulu dia produk-produknya sengaja supaya dibeli orang itu yang dia cari yang lebih unggul dari yang lain, ternyata mengandung lemak babi ya kan? Itu di Malaysia itu kebobolan itu dulu. Begitu juga MLM sekarang, dia pura-pura MLM itu memotivasi orang segala, ternyata menipu semua. Dia akhirnya anggotanya itu yang dikurasnya uangnya dan sebagainya. Jadi banyak subhatnya itu. Tapi kalau dia memang MLM-nya itu tidak, dia merugikan, ada berani di situ dia doman, artinya pemerintah, undang-undang pemerintah, kita katakanlah dia berserikat dengan LPS atau OJK, itu boleh. Tapi kan nggak ada MLM pakai OJK ya kan? Mana ada? Nggak ada setahu saya. Apa tuh? Apa nggak dengar saya? HMI. Rental. Produknya herbal gitu. Herbal, iya itu memang ada MLM yang kelas-kelas teri itu jual-jual herbal. Ya nggak apa-apa lah, itu kelas terinya itu kan. Maaf, saya tidak menghina karena itu biasa. Tapi itu sebentar aja. Nanti kalau modalnya besar lumayan dia. Itu nasib-nasiban itu. Kadang-kadang ya udah setahun 2 tahun dia jual herbal, habis itu nggak lagi dibeli orang, seperti herbal minyak zaitun segala macam itu kan, karena banyak palsu juga. Nanti minyak zaitun, nanti satu tablet itu Pak, disitulah katanya ada minyak zaitunnya, ada habatus saudanya, ada madunya. Bingung saya, ini satu tablet semuanya di situ ada. Iya kan? Jadi itulah, ini kadang disitulah subhatnya banyak. Makanya saya kalau mau beli minyak zaitun yang murni saja Pak, minyak zaitun tersendiri, habatus sauda tersendiri, itu pun saya bingung. Ternyata, maaf ini kalau saya sebut mereknya nanti ditangkap saya kan. Jadi saya renungi, kok habatus sauda ada yang lebih mahal, ada yang enggak. Padahal jumlah isinya sama, hanya beda merek. Tapi ada yang kemurniannya itu kelihatannya jelas, ada yang tidak. Ini apakah beda penyulingan atau bagaimana? Tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Karena saya takut nanti itu, maaf ya, contoh kayak minyak ikan gitu juga. Bayangkan Pak, minyak ikan tuh Pak, dari harga 100 rupiah sebiji sampai harga yang satu botol 200.000 ada Pak.
Jadi takut. Jadi kalau yang 100 rupiah saya berpikir apa minyak jelantah atau minyak goreng disuntik situ ya kan. Jadi kita jadi itulah dia ini udah menyangkut tentang masalah perundang-undangan. Makanya Indonesia ini memang kurang kontrol tentang itu ya. Jadi LMM itu nanti bisa subhatnya itu dia tadi. Satu sisi jaringannya jujur, nanti produknya nggak jujur. Sebaliknya produknya jujur, orangnya tak jujur. Nah jadi pandai-pandailah. Kalau yang cocok mainkan, tak cocok jangan. Iya kan? Itu dia. Oke, ada yang lain? Oke, silakan. Oke. Dan zikir Ustaz. Apa? Zikir. Ya. Karena kita kemana-mana Ustaz. Tahu filter tadi itu gimana Ustaz? Oke, itu ya. Kedua, lanjut. Ya itu, yang belum. Coba silakan. Apa masalah postingan Ustaz di Facebook? Saya berapa kali share ke teman-teman segala macam, malah yang saya dapat seperti postingan Ustaz masalah lembaga ulama dalam melingkar setan itu loh. Iya. Seperti kemarin waktu ada pengumuman kalau sholat Jumat itu 2 gelombang itu kan bagaimana mungkin terlaksana gitu loh Ustaz. Itu juga difatwakan oleh Dewan Masjid Indonesia. Jadi kita sendiri juga tahu siapa ketuanya gitu. Jadi itu jadi polemik ya, kadang-kadang kita sendiri jadi mau jadi sama saudara itu ya nggak usah saudara lah ya, kita masih sama tangga aja datang gitu gara-gara itu. Iya, terus pertanyaannya apa? Ya, jadi untuk sebenarnya yang kita mesti ikutin yang seperti apa gitu loh. Apa sholat Jumat 2 gelombang yang kasar katanya dengan nomor HP ganjil dan genap gitu kan. Jadi mesti yang kita ikutin yang seperti apa gitu. Ya itu aja ya. Oke, saya jawab yang pertanyaan pertama. Bagaimana ketika kita berzikir hati kita kemana-mana? Ini berarti belum dapat cara berzikir. Jadi diajarkan. Inilah gunanya kita belajar tasawuf. Tasawuf itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa tahu zikir itu fungsi dan gunanya dan maupun hikmahnya dan bagaimana cara berzikirnya. Jadi setiap tasawuf, setiap thariqah itu bermacam-macam. Tapi thariqah yang mu'tabar itu adalah mereka tetap merujuk kepada Quran dan Sunnah. Dan itu sanadnya sampai terus dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya thariqah Naqsabandiyah. Jadi zikir itu kalau thariqah Naqsabandiyah di antaranya dia pakai latifah. Ada latifah namanya latifah an-nafs. Dia berzikir itu dia detakkan di tengah-tengah sini. Ada latifah qalb. Dia detakkan ketika berzikir la ilaha illallah. Ingat, bukan lisan yang berzikir, itu suara saja. Tapi yang mengatakan la ilaha illallah jantung. Ada latifah roh. Dia detakkan di dada kanan. Maaf, ini sebenarnya panjang kali. Sebenarnya semua ini murah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah sebut fi sudurihim, dada. Jadi latifah ruh itu di sini. Ada latifah sir, itu di luar jasad kita. Cuman ini sengaja nggak saya ajarkan dulu. Ini hanya sekedar perkenalan saja. Ada latifah akhfa di tengah-tengah telinga kita. Ya, jadi ya ahad kan lisan yang keluar. Kalau lisan kita mengatakan ya ahad, hati kita keceracas, Pak. Kalau lisan kita mengatakan ya Allah, la ilaha illallah. Nanti saya sarapan jam 7 di mana ya? Jadi latifah khafi, baru latifah akhfa. Ulama itu menghempaskan zikir itu di otak, Pak, atau di tengah-tengah kepala. Jadi itu banyak dia posisinya. Kenapa menghempaskan zikir-zikir itu? Oke, untuk orang awam di hati dulu lah. Yang tadi itu jangan kita tinggalkan dulu karena memang kita belum mengamalkan thariqah. Kita masih belajar tasawuf. Bapak coba silakan zikir 4 jari dari payudara, Pak. Udah. Itu posisi jantung. Kalau bahasa Indonesia selalu kita sebut hati. Padahal hati di sini kan. Hati itu kan untuk dia mensaring vitamin-vitamin yang kita makan. Iya kan? Tapi oke lah, kita memang repot ini kok ngomong bahasa Indonesia. Dibilang jantung tapi sebut hati. Ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, Allah. Bapak dengar suara saya kan? Tapi hati saya di sini, Pak. Saya membaca itu di sini. Kalau Bapak membaca surah la ilaha illallah, yang Bapak dengar adalah lisan,
Itu kemana-mana itu. Wah, burung saya belum kasih makan nih katanya. Kira mana Ustaz? Otak mana jadinya? Kemana-mana. Makanya hempaskan ke jantung kita. La ilaha illallah, mau berapa ratus kali, kalau di sini dia. Jadi nanti itu dia diatur dari nafas. Oke lah, untuk orang awam jangan dulu pakai nafas. Dia bagaimana detak nafas, karena kan nadi nafas itulah dia jantung memompa darah. Makanya insya Allah orang yang berzikirnya bisa khusyuk dengan jantungnya, insya Allah bisa sembuh sakit jantungnya. Udah, maaf ini ada kebetulan berapa hari yang lalu orang sakit. Sekedar untuk mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas terhadap zikir kita. Allah bisa berikan tahu begini, coba ya, ada orang sakit. Nanti Bapak bisa coba nanti. Tanya sakitnya di mana, di kepala. Bapak zikir ya. La ilaha illallah, tapi jangan di sini. Coba Bapak hakikatkan ketika menyebut la ilaha illallah di tempat dia sakit. Contoh kepalanya sakit. Udah. Coba tanya nanti dia setelah Bapak zikirkan. Dia akan merasakan bagaimana denyut yang dirasakan tempat dia sakit. Itu akan dia rasakan. Dari dia sakit sampai dia merasakan ketenangan. Nah, jadi kita untuk khusyuk itu begitu. Tapi ya itu nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Makanya berzikir itu jangan di lisan. Lisan itu hanya sekedar ini saja. Apa namanya? Bahwasanya lisan kita berzikir kepada Allah. Tapi hati kita lah. Makanya ketika sholat gitu juga, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika niat Allah nawaitu usolli, nawaitu sholatul maghrib. Allah hati. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan di sini. Kalau di sini kemana-mana hati kita. Belum lagi di martabat latifah qalbi dengan latifah roh. Mana lebih tinggi roh? Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermunajat, malaikat dan Allah itu menyampaikan wahyu itu, dia rasakan dari dada kanan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi di sini kita hempaskan. Makanya khusyuk dia. Tapi kalau sudah kita membaca ayat, membaca dengan suara, membaca dengan lisan, percayalah hati kemana-mana itu. Nah, itu dia ya. Jadi kalau ketika kita sudah berzikir lewat jantung kita, tiba-tiba memang masuk ya. Jadi kata ulama sufi, malakul jin, kedudukan raja jin itu di sini Pak, jantungnya Pak, tempat jantung kita ini. Karena disitulah dia pompa darah. Darah kita dipompa dari ujung kaki sampai ujung rambut dari sini. Maka disitulah jin paling banyak bermain. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita mengucap takbir, setan segala penjuru akan menggoda kita. Ketika kita salah meletakkan zikir kita, bacaan kita, maka kita akan mudah menghayal kemana-mana. Amin. Sudah dari bismillah sampai waladhdallin amin, tapi kita memikirkan nanti di rumah makan apa ya? Beli nasi goreng atau nasi padang. Tak kemana-mana ya kan? Dah pas rakaat keempat, 3 atau 4, 3 atau 4, iya kan? Allah, ternyata 5 udah. Subhanallah kata makmumnya, tak sadar dia lagi. Karena yang dibayangkan nasi padang ya kan. Wallahu taala alam bisawab. Itu aja ya. Al-Fatihah. Oh, yang mana tadi itu? Oh, masalah itu. Jadi yang dipandu saya kira udah paham lah ya. Ulama kita lihat. Makanya penting kita ta'lim biar kita tahu. Jadi DMI itu dia tidak punya hak kewenangan mengeluarkan fatwa. Dia itu hanya organisasi secara administrasi, organisasi yang untuk bagaimana manajemen masjid-masjid seluruh Indonesia itu bisa tertata dengan rapi. Program-program bersifat sosial, iya, bersifat keagamaan tapi sifatnya dakwah. Jadi kalau mengeluarkan fatwa, DMI saya baca itu, DMI mengeluarkan sholat harus 1 meter. Ini mazhab WHO, bukan mazhab Islam. Iya. Jadi sholat Jumat 2 gelombang, pakai nomor HP, ganjil genap. Waduh, terakhir disamakannya fatwa itu dengan peraturan polisi ya kan, ganjil genap. Wah kalau itu kacau kita. Jadi saya kira udah paham lah itu.
Ya, cari, makanya gunanya taklim ini supaya kita tahu mana ulama yang berhak, mana yang tidak mengeluarkan fatwa. Itu saya kira kalau kita yang beberapa minggu yang lalu sudah kita tegaskan, DMI tidak berhak mengeluarkan fatwa. Itu dia ya. Itu saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'ina lana fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.